Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Aji di kelas matematika persiapan PTS Genap sesi kedua pada materi transformasi khusus pada refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Baik, untuk yang pertama pada pencerminan, jika diketahui titik awalnya adalah A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di A aksen X, negatif Y. Jadi yang berubah adalah ordinatnya. Contoh, bayangan titik A 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen 2, negatif 4. Jadi yang bagian belakang. Kemudian titik B X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah di B aksen negatif X, Y. Jadi absisnya yang berubah tanda. Contoh, bayangan titik B di negatif 3,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah di B aksen, betul, 3,7. Berikutnya, titik C, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. H ini adalah menunjuk angka tertentu. Maka bayangannya adalah hanya ini selalu dikali 2, kemudian kurangi X, Y. Jadi ordinatnya yang tetap. Contoh, bayangan titik C 4,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 adalah, maka bayangannya adalah satunya ini kita kalikan 2. Jadi selalu dikali dengan 2. 1 kali 2 kurangi absis mula-mula 4. Jadi 2 kali 1 dikurangi 4,3. Jadi ordinatnya tetap. Maka kita dapatkan 2 kali 1 adalah 2 kurangi 4 itu negatif 2,3. Jadi bayangannya adalah di C aksen negatif 2,3. Berikutnya titik D X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka bayangannya adalah X, 2K kurangi ordinat mula-mula. Contoh, bayangan titik D negatif 1, negatif 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka bayangannya adalah absisnya tetap negatif 1. Maka 3-nya ini kita kalikan 2. 2 kali 3 dikurangi negatif 6. Silahkan nanti lihat kembali agar semakin paham. Maka kita dapatkan negatif 1,12. Dari mana? 12-nya 2 kali 3 adalah 6 dikurangi negatif 6. Min ketemu min jadi positif. Jadi ditambah 6 tambah 6 jadi 12. Kemudian titik E X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0. Maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Contoh, bayangan titik E negatif 2,5 dicerminkan terhadap titik O 0,0 adalah, maka jadi E aksen 2, negatif 5. Kemudian titik F X, Y di mana garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah F aksen Y, X ditukar tempat. Contoh, bayangan titik F 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah F aksen 3,4. Berikutnya titik G. Mula-mula X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Absis maupun ordinatnya ditukar tempat dan berubah tanda semua. Contoh, bayangan titik G negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah G aksen negatif 3,2. Contoh pada gambar, diketahui koordinat titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X. Gambarlah bayangan akhir titik di atas pada koordinat kartesius. Kita gambar koordinat kartesiusnya, kemudian titik B adalah 3,2. Jadi yang kita lihat adalah sumbu X-nya dulu yang mendatar 3,2 di sini di kuadran 1. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu adalah yang sumbu tegak. Sumbu tegak. Maka bayangannya adalah seolah-olah di sebelah kiri sumbu Y. Memiliki jarak yang sama. Jadi ini sifat cermin datar ya. Bayangan yang terbentuk oleh pencerminan pada cermin datar. Jaraknya sama, jarak cermin dengan benda dengan jarak cermin dengan bayangan. Maka B aksennya adalah di negatif 3,2.
Kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X-nya di sini, maka yang B aksennya ini yang dicerminkan. Nah, disitulah garis putus-putus itu adalah menunjukkan pencerminan ya. Maka bayangan terakhirnya adalah di B double aksen negatif 3, negatif 2. Ini kalau diminta menggambar pada koordinat kartesius. Sekarang translasi. Jika mula-mula titik D, X, Y ditranslasikan terhadap aturannya T, A, B, bisa ditulis dalam bentuk A, B di atas ini, bisa baris dan baris pertama dengan baris kedua. Ini sama saja. Maka bayangannya adalah di D aksen tinggal ditambahkan aja X tambah A, Y tambah B. Contoh, bayangan titik D 2,3 digeser ke kanan sejauh 1 satuan dan ke bawah 2 satuan. Maka bayangannya adalah, kita tulis dulu aturan translasinya, pergeserannya. Karena ke kanan maka positif. Tetapi ini ke bawah, maka negatif 2. Ke bawah berarti negatif 2. Maka bayangannya di D aksen 2,3 tadi 2 ditambah 1, depan tambah depan, koma yang ordinat ditambah negatif 2. 2 tambah 1, 3 ditambah negatif 2. Bayangannya adalah 3,1. Contoh lain, bayangan titik A 4,2 setelah ditranslasikan terhadap aturan T translasi A, B, itu bayangannya adalah 0,3. Aturan translasinya seperti apa? Nah, kalau seperti ini, bayangan dikurangi titik mula-mula. Berarti 0 kurangi 4, 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 4,1. Atau kalau kita deskripsikan adalah 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Nah, seperti itu. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Aturan translasinya adalah, nah kita lihat bayangannya, pilih salah satu titik. Dalam hal ini adalah pilihlah titik C aksen dan C negatif 3,1. Kita tulis dulu yang bayangan C aksennya 1,2 di sana. Kemudian C mula-mula negatif 3,1 selalu dikurangi. Nah, kemudian kita dapatkan 1 dikurangi negatif 3 adalah 4, 2 kurangi 1 adalah 1. Maka aturan translasinya adalah 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Atau ditulis T41. Sekarang dilatasi. Titik mula-mula E, X, Y dilatasi K sama dengan A. Faktor skalanya adalah A. Bayangannya adalah AX, kali A kali Y. Contoh, bayangan titik E 1,2 dilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 3. Maka bayangannya adalah, jadi absis sama ordinatnya semuanya dikali 3. 1 kali 3, 2 kali 3. Tinggal dikali aja. Maka bayangannya adalah 3,6. Contoh lain, bayangan titik A 4,2 setelah dilatasikan dengan faktor skala K sama dengan P, ini faktor skalanya kita belum tahu, adalah 2,1. Maka P-nya adalah, nah kalau seperti ini tinggal dibagi aja. Bayangan dibagi titik mula-mula. 2 dibagi 4, itu adalah setengah. Jadi nilai P adalah setengah. Jadi pilih salah satu aja, bagian depan atau absisnya saja. 2 dibagi 4. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Faktor skalanya berapa ini? Kita lihat. Anda cukup melihat bagian di sumbu tegak ini, sumbu Y. Yang bagian B aksen ini jadi 8, yang B mula-mula 4. Maka faktor skalanya adalah bayangan dibagi mula-mula. 8 bagi 2 sama dengan, maaf ini 4 ya, bukan 2 ini. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2, ini kebalik. Maaf, ini kebalik. Harusnya jawabannya 2. Yang di sini harusnya 4. Contoh yang lain. Bayangan titik A 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian ditranslasikan terhadap T negatif 2,3 adalah. Nah, kita satu-satu dulu. Kita tentukan dulu A aksen. Hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, maka ditukar tempat. 4,1. Kemudian ditranslasikan terhadap negatif 2,3. Tinggal kita tambahkan aja. 4 ditambah negatif 2, 1 ditambah 3. Maka bayangannya